Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 30 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rumah Bapa di Surga. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah bahwa kami memiliki rumah yang kekal, rumah Bapa yang di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Allah di dalam firman Tuhan itu menggambarkan tentang surga sebagai rumah Bapa yang di surga. Rumah tentu di surga nanti tidak ada dalam bentuk fisik. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Namun dalam kitab Wahyu kita melihat bahwa rumah Bapa di surga itu digambarkan dengan semua hal yang indah yang ada di dalam dunia. Alkitab menyebut bahkan jalannya pun terbuat daripada emas. Rumah Bapa di surga, tembok-temboknya itu terbuat dari 12 bermacam batu permata. Di sana tidak ada matahari, tapi terang kemuliaan Allah yang akan bersinar. Di sana tidak ada maut, di sana tidak sakit penyakit, di sana tidak ada dosa, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada kesedihan. Saudara, sedemikian indahnya gambaran dengan rumah Bapa yang di sorga. Ayat-ayat yang berbicara tentang rumah Bapa di surga seringkali dikhotbahkan, disampaikan di dalam kedukaan, yaitu di rumah duka. Firman Tuhan berkata, lebih baik engkau ke rumah duka daripada ke rumah pesta, karena di rumah dukalah terjadinya kesudahan setiap hidup manusia. Orang-orang yang menghadapi sebuah kenyataan bahwa hidup dalam dunia ini bukanlah tempat tinggal untuk kita selama-lamanya. Kesadaran yang sangat mendasar ini, tidak semua orang punya kesadaran yang luar biasa. Ada orang berjuang mati-matian bagaimana mencari uang supaya kaya. Dengan mimpi, satu hari kelak nanti dia punya rumah yang besar. Ada kolam renang, ada lift, rumah yang besar. Tetapi setelah di masa tuanya rumah yang besar, yang rumah yang luas, taman yang luas, ada kolam renang. Jangankan untuk mengelilingi seisi rumah. Mungkin 4 lantai, ada yang rumahnya sampai 5 lantai, ada lift tersendiri. Sesudah kita tua, jangankan untuk keliling rumah, jangankan untuk keliling kota keluar negeri, untuk dari kamar saja untuk keluar sangat sulit. Karena kita tidak sanggup berjalan, untuk turun dari ranjang saja untuk ke toilet, ke WC, itu sangat sulit. Bahkan dibantu oleh suster, bahkan ada yang orang kaya sampai 2-3 orang untuk mengurus dirinya. Artinya apa? Rumah yang ada di dalam dunia ini kita bisa ciptakan sebagus apapun tergantung kemampuan dan ekonomi yang kita punya. Kita bisa beli di tempat-tempat tanah elit. Saya pernah ke sebuah perumahan yang ada di sebuah kota di Surabaya. Rumah tersebut kelihatan sudah rumah elit, lalu masuk ke dalam. Karena akan bertemu dengan satu keluarga yang meminta konseling. Setelah masuk ke rumah elit tersebut, rupanya ada yang super elit. Jadi dalam perumahan elit itu ada gerbang lagi satu yang super elit, lebih mewah lagi. Semua rumahnya itu udah seperti istana. Itu rumah dari kumpulan rumah mahal, itu rumah termahal, ada lagi tersendiri. Tetapi sewaktu saya ke sana memberikan konseling kepada keluarga yang sangat kaya ini, maka saya tidak melihat ada kebahagiaan dalam rumah tangga ini, ada kesedihan. Pertengkaran antar keluarga, ketidakrukunan, saling kemudian menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak ada kehangatan, tidak ada kasih. Rumah yang mewah tersebut menjadi dingin. Rumah yang mewah itu ternyata penuh dengan duri. Bukan lantai yang berduri, tapi orang-orang yang berduri. Saling sakit menyakiti satu dengan yang lain. Itulah rumah yang di dalam dunia. Tentu Pak Pendeta, saya juga tidak mau hanya punya rumah Bapa di surga. Butuh juga rumah dalam dunia ini, tentu. Rumah adalah bagian yang sangat penting untuk kita tinggal. Kita tidak diburu-buru lagi dengan kontrakan, harus berpindah satu dengan yang lain, karena kita tidak punya rumah. Rumah di dunia penting, tetapi jangan lupakan ada rumah Bapa di sorga. Dan rumah di dalam dunia ini kita tidak akan selamanya tinggali. Rumah sebesar apapun, ada seorang kaya yang saya kenal, dikatakan, Pak Pendeta,
Saya punya rumah itu sudah saya jual karena anak-anak sudah tinggal di sini, semuanya ada di luar negeri. Saya beli saja satu ruko, sehingga kalau keluar masuk sederhana, cuman mengunci satu pintu, tidak usah menutup semua pintu. Kami pun tidak butuh katakanlah tempat yang terlalu besar dan lebar karena kami sudah lansia. Kami hanya butuh tanah yang lantai yang baik, jangan terpleset jatuh karena ada banyak orang tua yang meninggal di rumah sendiri kepleset oleh kantong kresek, kepleset oleh air, terjatuh dari kemudian kamar mandi yang sebagian bahkan sampai berakhir dengan kematian. Rumah yang ada di dalam dunia adalah rumah yang memang fana, yang tidak akan kita tinggali. Dan Yesus menjanjikan, jangan gelisah dan percayalah kepada Allah. Satu hari kelak nanti kamu akan punya rumah Bapa di surga. Yesus sendiri akan menjemput kita. Berbicara tentang perkara-perkara rohani, bukan untuk menghibur diri, supaya kita itu lepas dari kesusahan, lalu berhalusinasi. Iman itu bukan bicara halusinasi. Iman itu sebuah kenyataan yang belum kita alami. Itu iman. Kalau halusinasi adalah sesuatu yang bukan kenyataan yang kita pikirkan sebagai sebuah kenyataan. Itu halusinasi. Tetapi iman itu mempercayai sesuatu yang kita tidak lihat, yang belum kita alami, yang belum kita tempati. Namun di dalam iman percaya kepada Kristus dan firman-Nya, kepada Bapa, yang sudah tercantum di dalam firman Allah, khususnya bersangkut paut dengan rumah Bapa di surga yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ketiga. Itu rumah Bapa di surga. Dalam usaha hidup kita mengejar hidup makin baik, kita punya keamanan, safety money yang cukup, investasi tabungan yang cukup. Kita membutuhkan rumah, berjuanglah untuk mendapatkan semuanya itu. Karena Allah pun mengizinkan dan tentu kita juga akan tenang kalau punya jaminan. Namun kita perlu hidup seimbang. Bahwa perjuangan kita di dalam dunia ini jangan sampai melupakan bahwa satu hari kelak nanti apapun yang kita miliki itu akan terlepas. Orang yang lahir, bayi yang lahir, dia menangis kemudian menggenggam tangannya. Tetapi orang yang mati itu melepaskan genggaman. Untuk menggenggam saja dia tidak sanggup. Artinya sahabat seperjalanan, hidup ini yang apa yang kita dapatkan selama lahir ke dalam dunia ini. Seumur hidup kita berjuang menggenggam apapun yang kita sanggup genggam. Meraih apapun yang sanggup kita ragih. Mengejar apapun yang bisa kita capai. Satu hari kelak nanti semuanya itu akan terlepas. Ini adalah sebuah kenyataan hidup. Dengan memahami bahwa rumah kita itu satu hari kelak nanti rumah di Bapa di surga. Bila kita hidup baik-baik. Menikmati apa berkat Tuhan yang tersedia. Namun jangan berlebihan. Jangan segala titipan yang Allah berikan kepada kita sebagai hak milik yang tidak pernah akan terlepas. Satu hari akan terlepas, suka tidak suka. Kita akan melepaskan selepasnya nafas yang ada di dalam diri kita. Selepasnya nyawa yang ada di dalam diri kita. Kematianlah yang akan memenangkan kita. Kita tidak bisa berlomba untuk melawan kematian, memenangkan kematian. Kematianlah yang akan menundukkan kita dan kita sebagai pihak yang kalah. Tetapi kebangkitan dan kematian Kristus yang membangkitkan kita, yang menjadikan kita menang dari kematian fisik, menang daripada kematian dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan menyediakan rumah Bapa di surga sebagaimana yang dijanjikan oleh kebenaran firman Allah. Biar kami menjadi orang yang hidup bijaksana, menjalani hidup mengejar apapun yang ada di dalam dunia. Tapi kami tidak lupa satu hari kelak nanti kita akan meninggalkan dunia. Dengan memiliki pemahaman seperti itu, kami menjadi orang yang bijaksana. Hamba berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.